Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini nyambung video sebelumnya ya. Jadi video sebelumnya itu membahas bahwa ya kemungkinan aditif bensin kayak Klinos dan PRF Turbo itu bekerjanya bukan nambah oktan, bukan membersihkan ruang bakar, bukan nambah kandungan energi, tapi bisa juga karena nambal lubang-lubang ya, membuat sela-sela mesin rapat gitu ya. Nah, penulis kepikiran itu karena satu, penulis merasa fuel dilution berkurang. Dua, motor penulis jadi makin irit, jadi dapat 49, itu angka yang baik ya. Terus 48,5 km per liter lah guys. Terus yang ketiga adalah karena waktu penulis pakai itu kerasanya cuma di RPM rendah-rendah aja. Terus kalau berhenti lama itu baru efeknya makin gede, kayak kompresi meningkat gitu kalau habis berhenti lama. Jadi penulis menyimpulkan baik Klinos entah Klinos entah PRF Turbo kayaknya sama ya. Soalnya reaksinya kalau pakai Klinos lebih besar daripada ketika pakai PRF Turbo. Nah, ketika dipakai di RPM rendah atau dipakai berhenti, maksudnya mesin nyala tapi kondisi berhenti, dibiarkan idling ya, biarkan standby, itu tarikan pasti jadi enak, tapi habis dikejot-kejot nggak enak, tenaga kayak berkurang. Jadi sifat aslinya dari Klinos atau PRF Turbo itu mengurangi tenaga, tapi kalau dipakai pelan-pelan gitu ya, dia akan bikin motor atau mobil juga lebih irit. Yang terutama mobil kan, karena mobil nggak pernah geber-geberan ya, paling 3000-4000 rpm, padahal motor itu jalan 60 ya paling sudah 6000-7000 rpm ya. Nah, gimana kalau ngembangkan aditif model kayak gitu? Gimana pakai apa enaknya? Oh ya, sebelum itu penulis harus mention juga karena kan 3 hari ini penulis habis ngisi bensin lagi ya, habis penulis tinggal 1 bar, penulis isi 20.000. Sekarang sudah hari keempat ya. Kalau sampai benaran hari keempat ini masih 2 bar, irit ya, berarti ya lebih irit daripada yang ditunjukkan di Speedo ini ya, daripada yang di MPD. Karena ya sehari 40 km, apalagi tambah muter-muter itu ya. Ini wis 3 hari, sudah hari keempat malah ya, habis isi bensin. Ini nyampe ke sana wis ya dihitung 4 ya, dihitung 3 dulu ya. Oh, ini tinggal 1 bar. Ini penulis mau rencana pakai pakai Honda Cleaner ya, mau ngerasakan gimana. Dan penulis nambahkannya ini, habis ini penulis rasakan dulu tarikannya gimana, nanti penulis pakai Honda Cleaner ya, tentu sedikit aja ya,
karena bensinnya tinggal 1 bar. Karena rekomendasinya itu double dosisnya 2 tutup botol per 4 liter, 1 tutup botol per 2 liter. Ya ini 1 bar ini 1,5 liter mungkin ya. Ya wis lihat saja lah wis. Pokoknya nanti penulis gebar-gebar, terus penulis kasih impresi lagi gimana sih rasanya pakai Honda Cleaner ya. Sengaja nggak sesudah isi bensin biar anu lah, biar tahu feelingnya gimana. Ini tarikan bawah kurang mantep ya. Jadi tarikan masih belum sip banget lah ya. Kalau kemarin oh ya lupa, kemarin sore ngukur 0-100 entah dapat berapa ya. Itu dalam kondisi pertamax ya, tanpa aditif. Ini nanti enaknya nambah di mana ya? Habis muter apa sebelum muter? Ini penulis entah mengapa ya, beberapa hari ini nggak pernah bisa tes top speed ya. Rame banget habis PPKM dibuka ini. Iya, kalau tarikan atas sih lebih baik, tapi tarikan bawah kalah baik dengan ketika pakai Linos dan PRF turbo. Ya mungkin kali ini ya, habis ini aja ya. Minggir dulu. Jangan tepi jalan gini rame, ngeri. Yes, ini mau penulis kasih Honda engine cleaner ya. Kalau jalan gini biasanya agak aman karena orang pada rata-rata minggir kiri semua. Itu mobil berhenti di situ tuh bikin orang takut, padahal nggak mau kemana-mana ya. Ini Honda engine cleanernya mau penulis kasih ya, 1 tutup botol aja. Agak susah ini ya, soalnya sering tumpah. Wes kini 1 tutup botol kurang ya.
dalamnya karaten. Kok bisa ya? Perasaan sebelum-sebelumnya nggak begitu karaten. Apa ya yang terjadi ya? Salah. Yes, penulis kocok-kocok sebentar. Entah langsung kerasa atau enggak. Ini kan tinggal 1 bar. Wah, jadi 2 bar habis ditambahi 1 tutup botol gitu. Mestinya ya nggak langsung terasa lah ya. Lihat feelingnya gimana. Nggak langsung ya. Ini tarikan nggak tahu lah, nanti kembali lagi ke topik lah. Jadi waduh, tangan kulunya. Gimana caranya kalau mau membuat aditif bensin yang bikin kerak, sehingga keraknya ini bisa membuat kompresi mesin makin padat. Ada loh satu zat yang terkenal menyebabkan hal itu. Apa itu? Castor oil, minyak jarak. Nah, jadi castor oil ini ya produk nabati juga. Tapi ya produk nabati itu kan macam-macam, kandungan kimianya macam-macam. Nah, castor oil ini merupakan oli mesin ya yang cukup terkenal zaman dulu. Jadi zaman dulu itu pakai castor oil gitu ya. Apalagi untuk 2 tak, pakai 2 tak itu castor oil itu paling populer, dan mungkin di dunia balap juga terkenal ya castor oil itu ya, sebagai oli air ya di motor 2 tak. Jadi terkenal oli air, oli samping oli air ya. Mengapa kok terkenal gitu? Karena licin. Jadi zaman dulu itu ada yang pakai minyak kelapa sawit juga, ada yang pakai minyak bumi juga. Cuma saat itu tahun 30-an proses penyulingan minyak bumi masih nggak begitu bagus. Jadi minyak bumi itu minyaknya masih hitam. Sementara kalau dari minyak yang lain, minyak kelapa sawit, minyak castor oil, minyak jarak itu, bean oil barangkali, nah itu lebih mudah. Ini kayaknya udah kerasa, tapi penulis merasanya makin licin tapi makin
makin nggak ada tenaganya. Licin iya, nggak ada tenaga ya. Jadi Honda engine cleaner ini memang cocoknya disebut pembersih ya, bukan aditif. Jadi nggak nambah tenaga ya. Ya film penulis gitu lah, nulis nggak uji 0-100 lagi ya. Dibanding balik lagi ke topik, dibanding dengan apa oli minyak nabati lain, castor oil lebih unggul. Mengapa lebih unggul? Karena castor oil ini punya apa jenenge ya, titik didih yang lebih rendah atau lebih tinggi. Pokoknya dia akan membentuk lapisan baru, membentuk apa? Lapisan pelindung yang baru pada piston, pada ring piston, sehingga kompresi meningkat dan dia licin. Jadi waktu dia kena panas, dia akan bereaksi membentuk lapisan yang kuat tapi licin. Proses berubahnya ini disebut jadi ester ya, jadi esterisasi, jadi esternya ini bagusnya licin, tapi kalau dibiarkan lama-lama ya itu jadi kerak yang menumpuk banyak. Nah kalau untuk soal kerak ini grup oli nganggep jelek ya. Jadi mungkin di grup-grup oli di Bekas di mana-mana lah, pemirsa atau pembaca ya pernah tahu ada apa orang, oh jangan pakai oli ester itu mudah menyebabkan kerak ya, kerak di mesin gitu ya. Kalau cocoknya untuk motor balap toh atau kendaraan balap, karena habis balapan dibongkar mesinnya itu. Kalau untuk harian nggak cocok karena itu kerak. Nah, yang dimaksud ester itu ya esternya dari castor oil. Jadi castor oil itu ya jeleknya itu membentuk kerak. Kalau dibiarkan ya nggak tebel, malah menghambat performa. Tapi ya banyak yang salah paham, dipikir esternya castor oil itu sama dengan esternya yang dipakai oli mesin, padahal enggak. Jadi ya entah mengapa lah grup oli ngomong gitu ya, karena ya namanya ester lah banyak sih. Kok seakan-akan ester seluruh dunia itu cuma yang dari castor oil tok, padahal dari dunia oli pun sebenarnya banyak, cuma yang sering disebut cuma dua, di ester dan polyol ester. Nah, wes balik lagi lah ke castor oil. Itu terjadinya kerak itu
ketika castor oil dipakai sebagai oli mesin. Nah, di oli mesin itu ada beda ya dengan bensin, yaitu panas, unsur panas. Castor oil kalau kena panas bisa membentuk kerak. Nah, itu kan kurang bagus. Sementara itu ya ruang mesin, kalau namanya mesin juga panas kan. Nah, kalau di bensin kan beda. Bensin itu ya apa namanya, dingin gitu loh, nggak panas kayak di mesin. Nah, menurut penulis, mengapa nggak jadikan aditif bensin aja? Karena kan ya apa jenenge, aditif bensin itu kan nggak harus banyak ya. Kayak pakai oli samping itu kan campurannya banyak ya, 1:40 atau 1:50. Kalau motor harian kayak yang zaman dulu, kayak Fish Air, kayak RC, Kristal 2 tak zaman dulu, itu kan asapnya banyak, itu kayaknya lebih lagi itu, nggak cuma 1:40 tapi 1:25 ya. Karena ya biaya bensinnya loh, penulis pernah miara Kristal itu, harga bensin sama harga olinya saingan ya. Karena kok kayaknya oli nambahi seminggu sekali, bensin berapa kali ya, 2 hari sekali atau apa gitu, berapa liter, perbandingannya lebih lah pokoknya daripada 1:20. Wes lupa wes penulis. Nah, ini kita pakai sebagai aditif, ada kemungkinan jadi nambal juga kan. Yang namanya oli air pasti baunya akan beda juga ya, entah ya, ini kan kendaraan 4 tak, bisa bau juga atau enggak. Tapi yang jelas fitur nambah kerak ini yang perlu kita perhatikan. Tapi ya tetap namanya nambah kerak ya jangan terusan. Jadi penulis anggap PRF turbo dan Klinos ini sama, nambah kerak ya jangan terusan. Entah ya apa bener Klinos atau PRF turbo pakai itu. Tapi penulis curiga juga karena kan sebelumnya penulis eksperimen ya, naruh apa pakai bensin dikasih air, jadi penulis kasih setengah sendok air ya, airnya kelihatan di dalam bensinnya. Begitu ditetesi Klinos langsung berubah putih, begitu ditetesi PRF turbo langsung mecah. Jadi ada reaksi antara air yang ada di dalamnya bensin dengan PRF turbo dan Klinosnya. Entah apa reaksinya, tapi yang penulis tahu aditif castor oil itu bisa aman kalau dipakai air ya. Jadi kalau pakai etanol itu aman, pakai etanol atau alkohol ya bahan bakarnya, itu aman pakai oli mesin castor oil, malah cocoknya pakai castor oil. Jadi bahan bakar etanol, bahan bakar alkohol, itu oli mesin yang cocok itu
alkohol atau etanol, atau sebaliknya ya, yang bensinnya alkohol atau etanol cocoknya ya pakai castor oil. Mengapa kok gitu? Katanya kalau campur bensin akan ada reaksi yang itu membuat pengendapan, itu membuat endapan di kerak, membuat endapan di piston, membuat kerak di piston. Ya, tapi penulis nggak tahu ya aman nggak kalau dicoba. Kalau dari injektornya mestinya enggak ya, karena butuh panas ya. Sementara injektor kalau untuk motor apa, motor bensin gini kan nggak di dalamnya silinder, tapi di luarnya kan, di saluran intake-nya, sebelumnya valve-nya. Kelemahannya ya bensinnya banyak kebuang karena ya kalau basah kenaan valve, tapi keuntungannya valve-nya itu nggak gampang bergerak. Kalau direct injection kan di dalam piston langsung, valve-nya nggak kena bensin, gampang bergerak. Kalau bensinnya disemprotkan di dalam silinder kan otomatis suhu injektornya panas ya. Kalau ada kandungan castor oilnya ya jadi bisa mampet. Ya entahlah, ada kasus mampet nggak pakai Klinos dan PRF turbo untuk kendaraan direct injection ya. Yang jelas ya, kedua aditif tersebut harus diteliti apa benar kalau bensin ya dikenakan sama panas gitu benar-benar bisa hilang. Wah kacau, belok rating kanan tiba-tiba rating kiri, nggak bisa. Ya wes lah, gitu aja ya, nggak panjang-panjang, pengen bahas itu tok wes. Ini efek Honda engine cleanernya masih kerasa ya, masih licin ini, tapi ya gitu, nggak ada tenaganya ya, biasa lah wis. Ya wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.